Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Amelia Wali, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 LPTK Universitas Patimura Ambon dengan nomor UKG 20200008779394. Pada hari ini 20 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja materi manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Terima kasih. Oke anak-anak, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Semuanya baik? Baik. Oke. Sebelum kita masuk dengan proses belajar mengajar, saya meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Hari ini kalian tahu dong mau bawa materi apa? Tahu. Oke. Materi apa yang kalian tahu? Yang harus kita bawa ini? Hah? Mata pelajaran apa? Ekonomi. Ekonomi. Oke. Sebelum kita masuk dengan proses belajar mengajar, ibu membacakan absen boleh? Ya, Bu. Semua hadir toh? Hadir. Adit Jirawali, hadir Bu. Agista Lapandewa, Hadir, Bu. Jodiana Swali, Hadir, Bu. Sarni Hadi, Hadir, Bu. Farang Rumokas, Hadir, Bu. Patan Rumokas, Hadir, Bu. Nuriani Buton, Hadir, Bu. Aris Wali, Hadir, Bu. Mawar Hadianti Letsoi, Hadir, Bu. Era Holi, Hadir, Bu. Tessa Takimpo, Hadir, Bu. Fatia Wabrovo, Hadir, Bu. Nadia Sampulawa, Hadir, Bu. Sahmun Kabaena, Hadir, Bu. Salsabila Wabula, Hadir, Bu. Rizky Eli. Hadir, Bu. Oke, tadi kamu sudah selesai absen toh? Ya, Bu. Jadi sekarang aku menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siswa dipersilakan untuk berdiri. The Bluetooth device is connected successfully. Indonesia.
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita lanjut, Oke. sebelum dilanjut ke materi, katakan harus buat Jelas. Jadi kalau ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas yang berubah, berarti dihukum. Sudah? Kita masuk ke materi tujuan pembelajaran. Satu, apa itu kelangkaan barang dan jasa? Oke. Ini kita masuk langsung ke materi tujuan pembelajaran. Satu, apa itu kelangkaan barang dan jasa? Kelangkaan barang dan jasa adalah kondisi ketika jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan kebutuhannya. Kelangkaan itu merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas. Sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik sama kayak gas yang sempat langka beberapa waktu lalu. Itu karena produksinya yang terkendala. Tapi kita yang butuh pasti banyak, maka timbul kelangkaan dengan tandanya antrian yang panjang. Kelangkaan ini secara tidak langsung memaksa manusia untuk memutar otak agar membuat yang lain atau yang lebih efisien. Nah ini, perhatikan gambar yang ada di depan ini. Kelangkaan minyak tanah, misalkan kelangkaan minyak tanah hari. Maaf, tulis di bawah ini minyak tanahnya habis. Oh, perhatikan gambar ini. Apresiasi gambar kelangkaan minyak tanah. Lihat ini. Sudah? Perhatikan gambar. Oke, pembelajaran tema, subtema, kompetensi dasar, materi ekonomi. 1. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi dalam grup produksi, distribusi, konsumsi. 2. Memberikan contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Mendeskripsikan fungsi ekonomi bagi manusia. 2. Menganalisis struktur sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. 2. Peserta
didik mampu mengidentifikasi pelaku-pelaku ekonomi dalam kurun produsen, distributor, konsumen, dan perannya dalam masyarakat. 3. Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Peserta didik mampu mengidentifikasi pelaku-pelaku ekonomi dalam kurung produsen, distributor, konsumen, dan perannya dalam masyarakat. 3. Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Materi ajar. 1. Penyebab kelangkaan sumber daya ekonomi. 1. Dalam ilmu ekonomi adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan sumber daya ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu: 1. Perbedaan letak geografis. Ada wilayah yang kaya dengan hasil laut, ada wilayah yang kaya dengan hasil tambang, ada wilayah yang tanahnya sangat subur sehingga bisa ditanami dengan macam tanaman, tapi ada juga wilayah yang kering dan sulit mendapatkan air. 2. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam tersebar secara merata di muka bumi, sehingga menyebabkan kelangkaan sumber daya. Pertumbuhan penduduk. Seperti yang sudah kita ketahui, pertumbuhan penduduk terus bertambah. Namun, hal tersebut diimbangi dengan peningkatan sumber daya alam. Oleh sebab itu, terjadi kesenjangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan sumber daya alam tersedia, sehingga terjadilah kelangkaan sumber daya alam. Kemampuan produksi. Kemampuan produksi dalam proses pembuatan dan pengolahan sumber daya mempunyai keterbatasan. Contohnya, yang dimiliki setiap individu berbeda-beda sehingga menghasilkan output yang berbeda pula. Hanya itu, mesin produksi pun bekerja dengan kapasitasnya masing-masing dan terbatas. Oleh karena itu, terjadilah ketidakseimbangan antara permintaan dengan ketersediaan sumber daya, sehingga menyebabkan kelangkaan. Perkembangan teknologi. Pasti kalian pernah pergi ke suatu tempat, terus sinyal internet tiba-tiba menghilang. Entah kemana, pas pindah ke tempat yang lain sinyalnya malah bagus. Itu artinya perkembangan teknologi belum menyebar secara merata. Kayak misalkan contoh-contoh kecil, wifi ini. Kalau kamu di satu tempat, akan hilang kasih? Hilang. Toh? Di daerah perkotaan. Ini kan di desa. Beda dengan di kota. Materi ajar. Gambar dampak banjir. Perhatikan
perhatikan gambar ini. Rusaknya lingkungan alam, rusaknya rumah penduduk, hilangnya harta benda, menimbulkan korban jiwa. Kalau banjir berarti rumah-rumah hanyut dan hancur. Bahkan orang punya harta benda hilang. Selepas banjir, banyak sekali kerusakan yang terjadi. Mulai dari rusaknya bangunan, tempat tinggal, usaha, sampai menimbulkan korban jiwa. Untuk membangun atau mengadakan kembali sumber daya yang rusak, akibatnya bencana alam tersebut dibutuhkan untuk yang cukup lama dan uang yang tidak sedikit. Pasti dia perluan yang sangat banyak untuk mengganti kerugian yang ada, sehingga terjadilah kelangkaan sumber daya. Anak-anak kayak mulai semangat kak. Semangat Bu. Ayo, atau ngapain dulu? Bikin dulu. Siapa yang tahu? Tepu semangat. Satu kali lagi. Tepu semangat. Harus semangat. Masa mau belajar tiba-tiba semangat teman. Apa itu kebutuhan manusia? Adanya ilmu ekonomi itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tentang kebutuhan manusia, kalian tahu apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Konsep kebutuhan manusia adalah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Atau keinginan, misalkan keinginan apa yang harus yang harus. Kebutuhan manusia adalah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Sudah? Paham? Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, bisa mengganggu kehidupan manusia. Kalau keinginan, misalkan kalian punya keinginan tidak dipenuhi, masalah apa sih? Masalah. Karena manusia harus memiliki kebutuhan. Semua kebutuhan manusia bisa dipenuhi. Adanya uang. Toh? Kalau saya ada uang, berarti bisa terpenuhi kan, Seng? Iya. Tidak. Ada uang, ada Barang. karena manusia punya keterbatasan. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu bisa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Menurut intensitas atau tingkatannya. 2. Menurut waktu penggunaannya. 3. Menurut subjeknya. 4. Menurut sifatnya. Ini, perhatikan gambar yang di atas. Produksi. Tahap pertama dari kegiatan ekonomi ialah produksi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan
kegiatan produksi disebut dengan produsen. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Contohnya yaitu lemari kayu. Lemari kayu berasal dari batang kayu. Yang diolah nilai guna dari lemari kayu lebih tinggi dibandingkan batang kayu. Dibandingkan batang kayu, dibandingkan tas plastik. Toh? Ya, Bu. Perhatikan. Distribusi. 1. Setelah produksi, kegiatan ekonomi selanjutnya ialah distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Distribusi juga menambah nilai guna barang dan jasa karena jika barang yang diproduksi tidak disalurkan ke konsumen, maka nilai barang atau jasa tersebut tidak akan berguna. Jenis-jenis distributor. Perhatikan. Distribusi. Setelah produksi, kegiatan ekonomi selanjutnya ialah distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Distribusi juga menambah nilai guna barang dan jasa karena jika barang yang diproduksi tidak disalurkan ke konsumen, maka nilai dari barang atau jasa tersebut tidak akan berguna. Konsumsi. Kegiatan ekonomi terakhir ialah konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Konsumen adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Kegiatan juga termasuk kegiatan konsumsi karena kalian menggunakan barang berupa makanan yang kamu pesan dan juga jasa berupa pelayanan yang diberikan oleh pemilik kafe kepada kalian. Kuliah materi dari distribusi, konsumsi, produksi, distribusi. Berarti kalian harus perhatikan video yang ibu tampilkan saat ini. Jadi kalian harus mengamati materi yang ibu ajarkan tadi itu sampaikan. Berarti kalian perhatikan di video yang ibu tampilkan. Perhatikan video yang ibu tampilkan. Perhatikan
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan. Terdapat 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang yang lain. Perhatikan. Perbedaan nilai guna pada suatu barang. Yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kaca kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya di toko bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan saat cuaca dingin. Yang keempat, nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah Yang keempat, nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke pemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika dibeli dan dipakai oleh seseorang. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut dengan produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal. Yang pertama, what. Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Kemudian yang kedua, how. Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. Yang ketiga, who. Kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Produksi memerlukan faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut sebagai faktor produksi asli, karena melalui faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Faktor modal dan kewirausahaan disebut sebagai faktor produksi turunan, karena hasil dari faktor produksi asli. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Yang pertama ada tanah, hutan, barang-barang tambang, dan air. Faktor tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Faktor modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang seperti gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Faktor kewirausahaan
Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan kegiatan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Dan yang terakhir, agar kontinuitas produksi terjamin. Terdapat 3 cara mendistribusikan barang. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu sistem produksi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kegiatan konsumsi. Manusia setiap harinya melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terdapat konsumen yang merupakan pemakai barang hasil dari produksi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur, contohnya tas, buku, pakaian, sepeda, motor. Barang yang digunakan langsung habis, contohnya makanan dan minuman. Pelaku kegiatan konsumsi ada 3, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian, sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, maupun telepon. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. Kegiatan ekonomi negara. Sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahunnya membuat rancangan anggaran dan belanja negara melalui persetujuan DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini pada materi kegiatan ekonomi. Silakan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam sehat, terima kasih. Sudah perhatikan video yang ibu putar? Sudah. Sumi Hayati? Sudah. Oke. Sekarang masuk dengan
Pembagian kelompok. Yang mana kelompok 1? Angkat tangan. Kami Bu. Kelompok 2. Kelompok 3. Antara 3 kelompok ini sampai masing-masing kelompok harus memiliki ketua kelompok. Siapa yang memiliki ketua kelompok? Masing-masing antara kelompok ini. Kelompok 3 siapa? Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Karena kalian selesai menghayati video yang diputar, kita masuk dengan kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Sudah? Semua sudah dapat toh? Semua harus saling kerjasama. Ayo, saling kerjasama. Sudah kerjakan. Harus kerjasama. Jangan lupa tulis nama-nama kelompok. Saling kerjasama. Namanya juga tugas kelompok, harus saling kerjasama. Ini kelompok berapa? 3 toh? Berarti produksi. Kelompok 2 distribusi. Kelompok 3 konsumsi. Sudah? Tahu toh kelompok 1 apa pembahasannya, kelompok 2 apa pembahasannya, kelompok 3 apa pembahasannya. Jadi dua orang maju ke depan untuk mempresentasikan masing-masing kelompok punya hasil.
tulis nama kelompok. Yuk. Jangan lupa nama-nama kelompok. Kelompok.
Sudah, Bu. Oke. Ibu minta dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Ada 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Deliana Swali dan teman saya Satya Wabrogo. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Dampak positif dan negatifnya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dapat dibedakan menjadi dampak kesehatan. Itu saja hasil diskusi kami. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan materi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Pandewa, teman saya bernama Sirholir, dan dari kami sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya mengeluarkan barang dan jasa kepada konsumen. Barang jadi semakin mudah dan memudahkan konsumen dan mendapat produk. Itu saja hasil diskusi kami. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ayo, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Soplawa dan teman saya Siti Wai. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Dampak positif dan negatif barang dan jasa jadi semakin cepat dan mudah. Perubahan yang ada dari tenaga kerja. Oke, itu saja hasil diskusi kami. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Masing-masing kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi kalian toh? Perhatikan. Tujuan pembelajaran. Perhatikan materi yang Ibu sampaikan tadi tentang distribusi, produksi, dan konsumen. Produksi.
distribusi orang atau lembaga, diulangi, yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produksi. Produsen. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Dia juga menambah nilai guna barang dan jasa. Karena jika barang yang diproduksi tidak disalurkan ke konsumen, maka nilai dari barang atau jasa tersebut tidak akan berguna. Misalkan contoh-contoh kecil, orang yang bawa pondok toh? Ya bu. Membelikan barang dari luar, bawa ke toko-toko. Kalau dari toko-toko kecil tidak membelikan barang dari toko besar, berarti masalah kita adalah distribusi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Kegiatan juga termasuk kegiatan konsumsi karena menggunakan barang berupa makanan yang kamu pesan dan juga jasa berupa pelayanan yang diberikan pemilik kafe kepada kalian. Kalau kayak kan di swalayan itu, dia memberikan bahan-bahan makanan untuk dijual, kayak kafe, kalau restoran, jadi kalian perhatikan konsumsi, distribusi, produksi, paham? Paham kawan? Paham. Siapa yang mau bertanya? Semua paham? Berarti kalian paham tentang produksi itu untuk apa, distribusi itu untuk apa, konsumsi itu untuk apa? Sudah? Oke. Produksi menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Contohnya yaitu lemari kayu. Lemari kayu berasal dari batang kayu. Tapi di rumah ada yang lemari dari kayu. Berarti batang kayu dia berfungsi untuk lemari, bangkok, meja. Berarti dia banyak fungsi dong. Bukan hanya untuk lemari kayu saja. Meja, bangku, pintu, jendela, dia perlu kayu. Berarti kayu dia kegunaannya banyak. Bukan hanya satu saja. Tidak hanya dengan lemari plastik. Kalau lemari plastik pakai beli di toko, tapi kalau kayu bisa katong pakai pembuatan kayu yang ada di kampung-kampung sana, contoh kecil, baru dibuatkan lemari. Palingan hanya mengeluarkan uang untuk bahan-bahan dan juga orang yang bekerja. Itu adalah produksi. Distribusi. Kegiatan ekonomi tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Distribusi juga menambah nilai guna barang dan jasa karena jika barang yang diproduksi tidak disalurkan ke konsumen, maka nilai barang atau jasa tersebut tidak akan
Berguna. Perhatikan gambar. Kalau misalkan pembeli penjual dia menjualkan minyak, toh? Kalau tanpa minyak pun bisa memasak seng. Bisa, tapi dengan kayu. Tapi kayu dia perlu minyak apa seng? Perlu. Untuk apa? Membakar. Kalau yang ada kayu berarti harus masak di kompor. Atau orang bilang perlu juga gas. Mereka di kampung harus memakai kompor. Atau apa? Kayu. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai barang dan jasa. Pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Kegiatan termaksud konsumsi karena menggunakan barang berupa makanan yang kamu pesan dan juga berupa pelayanan yang diberikan oleh pemilik kafe. Berarti karena bahan makanan ini kan bukan hanya dari Indonesia saja, toh? Ya, Bu. Dari negara-negara luar. Bukan hanya di Indonesia saja. Negara luar harus impor ke Indonesia juga bisa impor ke luar. Sudah? Oke. Paham sudah mengenai materi tentang produksi, konsumsi. Kamu sepaham? Ya. Dari materi yang Ibu ajarkan tadi, kalian harus pulang di rumah untuk Belajar. Yang Ibu sampaikan tadi, dia bermanfaat untuk kalian. Video yang Ibu putar tentang distribusi, konsumsi, produksi, distribusi, itu adalah materi ekonomi yang nantinya kalian masuk ke, kamu di SMP dapat ekonomi toh? SMP di ekonomi kan ada IPAS kan? Ibu mengajar ekonomi toh? Ya, Bu. Jadi pulang harus Belajar. Dan kalau namanya Ya, Bu. harus Belajar. karena Ibu sampaikan ini, Pak kalian punya masa depan. Siapa tahu kalian masuk ke SMA dapat ini kan, dapat saja, toh? Ya, Bu. Tentang distribusi, produksi, konsumsi. Itu yang nanti kalian dapatkan di SMA atau perkuliahan. Bukan hanya di SMP saja yang kalian dapatkan. Di SMA pun kalian Dapat. Jadi pulang harus banyak-banyak belajar.
Ya, Ya, Bu. Apa yang ibu sampaikan kalian harus ingat, karena ini buat masa depan. Sama tahu di semua ada yang jadi guru kan, toh? Ya, Bu. Ada yang jadi perawat kah, bidan kah, toh? Dokter kah, tentara kah, polisi kah, toh? Ya, Bu. Oke. Ulang sekali lagi. Ya, Bu. Jangan lagi. Bermain. Harus Belajar. belajar untuk siapa? Sendiri. Belajar untuk ibu toh? Ya, Bu. Belajar untuk kalian. Karena masa depan untuk kalian. Ya. Ya, bukan untuk ibu. Kalau ibu ini belajar terus. Sudah. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita selesai belajar, harus kita berdoa. Karena setiap kita melakukan segala sesuatu harus dengan Doa. maka ibunya berdoa. Doa. Semuanya perlu doa. Oke. Sebelum ibu tutup materi yang ibu sampaikan, siapa yang mau berdoa? Baca doa dan memimpin doa di depan. Ramadan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah. Ya, Bu. Terima kasih banyak Lai atas sudah. Paham yang tadi yang ibu kasih materi? Apa itu distribusi? Apa itu konsumsi? Apa itu produksi? Ulang harus belajar apa lain. Materi yang ibu sampaikan bukan pulang lalu harus tutup. Harus belajar. Paham? Contoh dari ini lain. Oh, harus ingat belajar. Karena masa depan bukan untuk ibu, masa depan untuk kalian. Kalau masa depan kalian belajar untuk ibu, berarti ibu senang. Toh? Ibu nggak usah belajar lagi karena kamu yang belajar untuk ibu. Ya, Bu. Sudah. Tapi kalau ibu kasih materi yang tadi, kalian pulang untuk belajar. Harus paham akan. Toh? Ya, Bu. Harus mengerti.
Kalau kebanyakan bermain berarti apa? Orang pintar. Kalau bahasa kasarnya Bodoh. kalau bahasa kampungnya nau. Berarti harus Belajar. apa yang ibu sampaikan itu ilmu buat kalian, bukan buat ibu, tapi buat kalian. Karena masa depan kalian yang menentukan. Harus rajin-rajin belajar apa yang dikasih ilmu buat kalian. Kalian punya masa depan, bukan ilmunya buat itu. Oke, terima kasih Ya, Bu. atas kesempatan hari ini. Jangan lupa pulang belajar dan mengulang Belajar. apa yang ibu kasih. Kasih.